Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin membahas terkait port. Jika kita analogikan mikrotik itu adalah sebuah rumah, maka IP address itu adalah alamatnya dan port itu adalah pintunya. Untuk lebih mudah memahaminya, kita langsung praktekkan saja. Di sini saya akan mencoba masuk ke mikrotik saya terlebih dahulu. Oke. Baik, saya sudah berhasil masuk ke mikrotiknya. Kita langsung masuk kepada menu IP service. Di sini akan ada daftar pintu atau daftar service atau daftar port yang bisa kita gunakan untuk mengakses mikrotiknya. Kita simulasikan terlebih dahulu dari yang sering kita gunakan, yaitu adalah Winbox. Di sini Winbox menggunakan port 8291. Jadi, ketika kita ingin mengakses mikrotik melalui pintu Winbox, maka kita harus mendefinisikan bahwa port Winbox itu adalah 8291. Kita klik connect, maka bisa dilihat kita bisa masuk ke mikrotiknya melalui pintu Winbox. Namun, karena port 8291 ini adalah port default, maka tanpa kita tuliskan pun, aplikasi Winbox sudah mengerti bahwa yang kita tuju, yang kita maksud adalah port tersebut. Kita bisa langsung klik connect. Dan seperti tadi, kita berhasil masuk ke mikrotiknya via Winbox. Namun, jika kita mengubah nomor portnya, nomor pintunya kita rubah. Sebagai contoh di sini saya akan merubahnya menjadi 8200. Oke. Maka untuk mengaksesnya perlu kita definisikan. Kita tuliskan nomor pintunya, nomor portnya. Kita coba lagi. Kita akses dengan cara biasa. Bisa dilihat kita tidak bisa connect, kita tidak bisa masuk ke mikrotiknya. Untuk mengaksesnya via Winbox, kita harus definisikan port Winbox-nya. Tadi port Winbox-nya saya atur 8200. Setelah kita definisikan, dengan cara menuliskan titik 2, diikuti dengan nomor portnya, kita klik connect. Bisa dilihat, saya berhasil masuk ke Winbox-nya melalui pintu Winbox pada nomor 8200. Seperti itu. Kita coba kembalikan menjadi default kembali. Oke, selanjutnya kita akan bahas API, pintu API. API itu kepanjangannya adalah Application Programming Interface. Jadi ini adalah pintu untuk mengakses mikrotik melalui aplikasi buatan kita atau aplikasi pihak ketiga. Sebagai contoh, aplikasi yang menggunakan port API ini adalah aplikasi Micmon dan Micbotam. Di sini saya akan coba menggunakan aplikasi Micmon. Ini adalah aplikasi Micmon saya coba jalankan terlebih dahulu. Baik, Micmonnya sudah jalan. Kita masuk dulu menggunakan username dan password default Micmon, yaitu adalah Micmon1234. Oke, di sini kita tambahkan add router. Untuk session name-nya, hotspot name, kita isi bebas saja. Yang penting adalah pada informasi mikrotiknya. IP mikrotik, kita isi dengan IP mikrotik kita yang tadi. Username-nya dan password-nya kita harus isi. Dan pastikan benar ya. Kemudian kita save. Jangan lupa tekan save untuk menyimpan data yang telah kita inputkan. Di sini, ketika kita klik ping, bisa dilihat di sini ada muncul port 8728. Karena Micmon sudah tahu secara default
portnya itu adalah port API adalah port 8728. Ketika kita klik connect, maka kita berhasil membuka mikrotik, kita berhasil mengakses mikrotiknya melalui pintu API, melalui aplikasi Micmon yaitu pintu API. Sekarang kita coba menggunakan nomor portnya. Tadi nomor portnya 8728. Kita coba tuliskan 8728. Kita save, kita ping, kita klik connect, sama, kita bisa mengaksesnya. Mau kita tulis, mau tidak kita tulis, Micmon tahu jika port defaultnya adalah 8728. Selanjutnya, jika kita rubah portnya, anggaplah di sini saya ubah menjadi 8700. Saya ubah nomor portnya, nomor pintunya menjadi 8700, maka kita tidak bisa lagi menggunakan nomor ini. Harus kita sesuaikan. Kita coba ping. Bisa dilihat, pingnya timeout. Kita coba klik connect. Juga tidak bisa connect, karena apa? Karena tidak sesuai. Kita mencoba mengakses mikrotik pada port 8728. Sedangkan di sini tidak ada port 8728. Kita mengakses pintu yang salah. Harus kita sesuaikan, kita samakan, yaitu jadi 8700. Kita sesuaikan terlebih dahulu 8700, kita save. Kita ping, bisa dilihat ketika kita sudah sesuaikan portnya, pingnya oke, kita klik connect, maka kita bisa connect kembali, kita bisa mengakses mikrotik kembali menggunakan port yang sudah kita custom tadi. Jadi harus kita sesuaikan. Ketika di sini kita menggunakan port 8700, di sini juga kita tuliskan seperti itu. Kita sesuaikan dengan konfigurasi yang kita lakukan di mikrotik kita. Di sini saya akan kembalikan lagi. Selanjutnya adalah FTP. Di sini untuk FTP itu menggunakan port 21. FTP itu adalah File Transfer Protocol. Ini adalah cara untuk kita mengakses file-file yang ada di mikrotiknya. Pada menu files ini, nah kita bisa mengakses ininya. Untuk mengaksesnya menggunakan pintu FTP itu pada port 21. Di sini saya akan simulasikan menggunakan aplikasi FileZilla. Ini adalah aplikasi FTP client. Kita masukkan hostnya ini kita masukkan IP-nya, sama seperti tadi. Kita masukkan username-nya, kita masukkan password-nya. Untuk port bisa kita kosongi, karena apa? Karena FileZilla tahu ketika kita mengkosongkan portnya, maka yang dimaksud adalah port 21. Port 21 ini adalah port defaultnya. Kebetulan yang ada di sini, ini belum saya modifikasi sama sekali, masih port default semua. Jadi semua aplikasi itu sudah paham portnya itu. Kita coba klik connect. Bisa dilihat file-file yang ada di mikrotik saya di menu files itu ada di sini. Kita bisa mengakses mikrotiknya melalui pintu FTP. Ini halaman loginnya, kita bisa akses juga. Sekarang kita coba. Sebentar, kita coba akses kembali. Kita tulis portnya 21, kita coba connect. Sama saja, kita berhasil mengkonekkannya menggunakan port 21. Sekarang kita coba modifikasi portnya itu menjadi nomor 2121. Maka ketika kita akses lagi menggunakan port 21, maka sudah tidak bisa. Could not connect to server. Tidak bisa connect ke server. Karena apa? Karena portnya tidak sesuai. Kita harus menyamakan, karena tadi portnya kita atur 2121, maka untuk mengaksesnya via FTP, kita juga harus menuliskan portnya 2121. Kita connect, dan kita berhasil mengaksesnya. Jadi sekali lagi perlu kita sesuaikan dengan konfigurasi di mikrotik kita. Kita kembalikan lagi menjadi default. Selanjutnya adalah SSH. Oke, kita tutup saja ini kita tutup, ini kita tutup. SSH ini adalah cara kita mengakses server melalui terminal seperti ini. Caranya adalah kita bisa SSH spasi, kita ikuti dengan username-nya. Di sini username saya adalah admin. Kita kasih add, kita lanjutkan dengan IP-nya 192.168.128.1. Kita enter.
Kita tunggu beberapa detik. Oke. Di sini kita diminta memasukkan password. Kita masukkan saja. Nah, kita berhasil masuk ke mikrotiknya via pintu SSH. Di sini saya praktekkan sebagai contoh, saya ingin menampilkan interface di mikrotiknya. Interface print. Maka di sini kita tampil interface kita. Atau kita tampilkan tadi daftar portnya, IP service print. Maka akan tampil daftar servicenya. Ini adalah contoh kita mengakses mikrotik melalui SSH. Kita mengakses mikrotik melalui pintu SSH. Kita coba. Kita juga bisa menggunakan seperti ini. SSH admin, username-nya, kemudian add, diikuti dengan IP-nya, dan kita definisikan portnya. Tadi port SSH adalah port 22. Jadi kita min P, kita tulis 22. Kita masukkan passwordnya. Ini sama saja, kita masuk lagi ke mikrotiknya dengan mendefinisikan portnya. Namun karena portnya default, tanpa kita tulis min P22, min port 22, itu kita sudah tahu, aplikasi ini sudah tahu kalau port SSH itu adalah 22. Tapi di sini saya akan modifikasi sebagai contoh port SSH-nya kita ubah jadi 2222. Oke, kita akses pakai cara tadi, min P, kita pakai akses cara biasa, maka tidak bisa connect karena kita mencoba mengakses port 22. Kita definisikan portnya, min P22, juga tidak bisa connect. Connection refused, koneksi ditolak karena nomor portnya salah. Kita harus menggunakan nomor port, nomor pintu yang sesuai. Karena tadi portnya diatur 2222, maka di sini kita min P 2222. Kita samakan, kita enter. Maka kita diminta untuk masukkan password. Dan kita berhasil masuk ke mikrotiknya melalui SSH port 2222. Kita bisa mengelola mikrotiknya dari sini, mengambilkan interface atau mengubah. Jika kita terbiasa dengan terminal, kita bisa menggunakan SSH ini untuk mengakses mikrotiknya. Oke, di sini saya kembalikan lagi menjadi port defaultnya. Selanjutnya adalah telnet. Telnet ini hampir sama dengan SSH, cuma SSH itu lebih aman daripada telnet. Kita coba sekarang menggunakan telnet, caranya hampir sama. Kita kasih telnet, kita masukkan IP-nya, langsung IP-nya. Seperti ini. Maka kita diminta untuk memasukkan username-nya, kita masukkan saja. Tadi username-nya admin, dan kita diminta masukkan password. Dan ya, kita berhasil masuk ke mikrotiknya via telnet. Kita bisa seperti SSH tadi, interface print. Kita bisa mengelola mikrotiknya via telnet. Caranya sama, kita bisa telnet diikuti dengan IP-nya dan diikuti dengan portnya. Di sini saya tadi port telnetnya itu adalah port 23. Kita coba min P23. Sebentar. Oke, jadi bukan pakai min P tapi port 23. Sebentar. Oke, jadi caranya adalah port 23 seperti ini. Nah, kita diminta masukkan username-nya tadi admin, password-nya. Kita berhasil masuk via telnet. Saat ini kita coba modifikasi telnetnya. Kita ganti portnya jadi 2323. Maka, jika kita akses menggunakan cara biasa, telnet seperti ini, maka tidak akan bisa. Karena telnet mencoba menghubungi port defaultnya, yaitu port 23. Andaikan kita definisikan juga, ini menggunakan port 23, sekali lagi juga tidak bisa karena kita mencoba mengakses mikrotik pada pintu
port 23, sedangkan port telnet itu sudah berubah. Jadi kita harus sesuaikan, yaitu menggunakan port 2323. Kita telnet, kita ikuti dengan portnya 2323. Kita masukkan username-nya yang tadi dan password-nya. Dan kita berhasil masuk ke mikrotiknya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, ketika kita memodifikasi portnya, kita juga harus memodifikasi cara login kita. Kita kembalikan saja menjadi default. Oke, di sini yang terakhir adalah port www. Ini kita juga mengenalnya dengan istilah port webfig. Cara mengaksesnya kita bisa menggunakan browser. Langsung saja kita tulis IP-nya. Oke, bisa dilihat ketika saya menuliskan IP-nya, maka webfig-nya otomatis terbuka. Itu juga sama jika saya menuliskan disertai portnya. Titik 280 menghasilkan hasil yang sama. Beda ceritanya jika kita modifikasi portnya. Contoh di sini saya akan ubah portnya menjadi 8080. Maka ketika kita akses 192.168.1.1 ini, kita coba akses, kita buka baru, tidak bisa dibuka. Bagaimana cara bukanya? Kita harus menyertakan port yang baru saja kita atur, yaitu port 8080. Kita enter, baru kita bisa membuka webfig-nya. Sama seperti sebelumnya, jika kita atur di sini 8080, maka cara mengaksesnya harus kita tambahkan 8080. Kecuali portnya default. Kalau portnya default tidak kita rubah, tidak kita utak-atik, maka tanpa kita definisikan, aplikasinya sudah tahu kalau yang dimaksud adalah port defaultnya. Seperti itu. Baik, itu adalah terkait tentang modifikasi portnya. Kenapa saya tidak membahas API SSL dan WWSL? Karena ini sama saja seperti API dan WWW, hanya saja nanti kita membutuhkan sertifikat, dan ini adalah pembahasan yang lain. Jadi saya loncati saja, karena cara kerjanya sama seperti WWW dan API. Seperti itu.